kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP, Ibu Asian Engineering, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa terlambat bergabung bersama dengan Bapak Ibu dan teman-teman para calon wisudawan karena malam ini ada 3 agenda Ramatama. Tadi kami semua tadi rombongan menghadiri 2 acara di Hotel Ramsey, Fakultas Psikologi dan Fakultas Seni dan Desain. Yang sebelumnya di pagi hari tadi jam 8.30 kita mulai pagi sampai dengan jam 4 sore. Ya, jam 4 sore bahkan hampir setengah 5 baru kita akhiri dengan 7 unit yang melakukan acara Ramatama, sehingga ya kelihatannya memang ya kita capek tapi tetap semangat atas nama kebersamaan kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil rektor, Bapak dan Ibu para dekan, para ketua lembaga, para kepala biro, yang saya hormati Saibul Bait, ya, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana bersama seluruh wakil direktur, yang sekaligus wakil direktur 1 adalah Bapak Ketua Senat Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati direktur sebelumnya atau pada zamannya ada Profesor Amiruddin Tawe dan ada Profesor Jasruddin Daud Melago yang membersamai kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati, ini ujung tombak para proses pelaksanaan magister dan pendoktoran, yaitu Ketua Prodi S2 dan Ketua Prodi S3 yang menurut laporan dari Pak Direktur semua hadir kecuali yang berhalangan. Ya, yang saya banggakan Darmoniti yang selalu memberikan semangat kepada kita semua dalam melakukan kerja-kerja keseharian kita, sehingga selalu kita dalam suasana penuh semangat dan penuh energi karena Darmoniti yang selalu menyemangatinya. Teman-teman support yang akademik atau tenaga kependidikan yang juga saya banggakan, dan tentu yang saya muliakan, yang berbahagia, Bapak dan Ibu para pendamping calon wisudawan wisudawati program Pasca Sarjana Universitas Makassar, dan tentu yang amat berbahagia para calon wisudawan, baik wisudawan sebagai magister maupun sebagai doktor. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi'in nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Tentu puji syukur, mari kita tidak henti-hentinya selalu menghadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberi nikmat, ya, nikmat sehat hari ini, nikmat kemauan, nikmat kebersamaan, ya, untuk kemudian hadir dalam acara Ramatama. Acara Ramatama ini adalah rangkaian dari proses wisuda sebagai bagian dari ritual akademik yang kita anut di Universitas Negeri Makassar. Ramatama ini bisa kita pilih sebelum wisuda
dan bisa juga kita lakukan setelah wisuda. Pada periode Maret 2022 ini nampaknya ya, karena kita beri kebebasan, nampaknya semua unit fakultas, 9 fakultas dan program pasarjana memilih sebelum wisuda besok. Jadi setelah wisuda besok sudah selesai semua acara Ramatama. Karena lusanya kita akan melakukan pengukuhan bagi Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, ya, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Jadi teman-teman, saya sampaikan bahwa agenda kita ini relatif padat. 29 ini adalah 1 hari full sampai malam adalah acara Ramatama untuk semua unit, dan membuat kita capek karena kita tidak bisa berbagi. Pilihan kita semua, para pimpinan, selalu bersama-sama hadir pada setiap unit dalam melakukan Ramatama. Kalau kita bagi misalnya WR1 di sana, WR2 di sini, nampaknya tidak mau teman-teman, sehingga selalu mau hadir secara bersama-sama. Inilah yang kemudian ya selalu kita menyampaikan permohonan maaf karena tidak mengikuti acara satu unit itu dari awal sampai akhir. Ya, karena kita harus menyapa semua dan berbagi kebahagiaan bersama seluruh yang ada. Ya, selawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai yang beragama Islam menjadi pengikut setianya hingga akhirul zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ramatama adalah wadah silaturahim dan merupakan rangkaian atau bagian secara tidak terpisahkan dari proses wisuda. Ini dimaksudkan agar kita setelah melakukan interaksi dalam proses pemagisteran dan pendoktoran, itu saya kira di perjalanan 2 tahun dan perjalanan 3 tahun sampai 4 tahun, secara manusiawi saya meyakini bahwa pasti ada, tidak semua berjalan normal, berjalan mulus. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat mahasiswa tidak nyaman, karena ya perlakuan dari teman-teman dosen yang mungkin mahasiswa tidak pahami bahwa itu bagian dari proses untuk menyempurnakan sebuah proses ketika Anda ingin jadi magister dan ketika ingin jadi doktor. Tidak kita hanya berharap dari hanya sekedar kemampuan intelektual yang Anda miliki, tetapi kita juga ingin agar Bapak dan Ibu itu secara paripurna bisa juga kita proses juga untuk mendapatkan kecerdasan sosial, kecerdasan kepribadian, dan kecerdasan yang lain-lain, kecerdasan emosional, untuk kemudian menjadi satu kesatuan ya dalam sebuah proses, sehingga harapannya kita seperti Pak Direktur disampaikan bahwa alumni UNM ini kita berharap bahwa bisa tegak dimanapun berada dan di tempat manapun dia melangsungkan aktivitasnya. Itu harapannya, sehingga banyak di antara teman-teman yang berproses seringkali dalam perjalanan itu berhenti dan bertanya pada dirinya lanjut atau berhenti. Ya, karena proses-proses yang ada di kita di Universitas Makassar itu banyak yang menyampaikan bahwa begitu mudahnya masuk di UNM tapi susah untuk keluar. Nah, ini semua yang sudah kita benahi satu demi satu, sehingga harapannya bahwa ya tidak ada lagi istilah itu yang muncul, tapi mudah masuk dan mudah keluar. Ya, itu yang kita harapkan, dengan tidak mengabaikan kualitas. Tidak boleh kita melanggar atau melabrak kualitas, tapi bisa kita melakukan pemangkasan proses yang ada, yang kemudian tidak terlalu signifikan untuk menjadikan syarat dalam proses penyelesaian S2 maupun S3. Saya kira indikator-indikator yang ada bagi program pasarjana itu masih
dalam catatan yang sangat bagus. Artinya kalau dibiarkan pasca sarjana untuk kemudian setiap periode wisuda katakanlah mau berkejar-kejaran dengan fakultas yang ada, bisa diambil 50% dari 1000 kuota wisuda setiap periode. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa di UNM ini sudah dipahami semua beberapa 2-3 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu kita sudah mempraktekkan program wisuda itu setiap 1000. Jadi tidak ada istilah musim dalam proses pendidikan yang ada di UNM, tidak ada istilah musim. Dulu itu ada istilah musim ujian, sampai mahasiswa yang belum mau ujian diabaikan karena musim. Nah, kalau mengujikan ada honornya, sehingga diabaikanlah proses kuliah. Ini semua yang kita coba hilangkan, sehingga kita ambil kebijakan setiap 1000 wisuda. Keuntungannya juga banyak. Ya, kalau orang dulu waktu 3 periode dalam setahun wisuda, kalau dia wisuda Desember orang pada periodenya periode Desember, kalau yang bersangkutan ujian setelah wisuda, katakanlah akhir Desember atau ke Januari, dia menunggu periode berikutnya bulan 4 baru wisuda. Ini lama. Bayangkan kalau seandainya kita pakai itu, ya yang selesai hari ini tidak bisa lagi mendaftar nanti karena sudah terproses pendaftaran program S3 atau bagi yang S1 untuk program S2. Ya karena itu tadi. Nah, ini bagus sekali wisuda hari ini atau besok itu sangat strategis, karena setelah wisuda besok bisa langsung melakukan proses pendaftaran bagi yang S2 ke S3. Ya, bagi yang S1 tadi luar biasa juga, langsung bisa mendaftarkan dirinya ke S2 karena itu tadi periodenya setiap bulan selagi ada 1000. 2021 November kita wisuda, Desember kita wisuda, periode Januari kita wisuda, periode Februari kita wisuda, periode Maret besok kita wisuda. Mungkin April karena bulan puasa mungkin kurang semangat, jadi mungkin di bulan Mei baru kita wisuda lagi dan seterusnya. Nah, ini saya meyakini karena proses sudah berjalan dengan baik. Ya, tidak ada lagi istilah musim, maka jalan terus. Begitu selesai ujian tutup bagi yang S1, ujian tutup bagi S2, langsung bisa mendaftar lagi dan seterusnya. Yang kemudian yang tidak wisuda pada periode Maret ini, ya sudah hampir 100 lagi yang sudah antri. Nah, tambah lagi kemudian nanti di Mei insyaallah kita akan melangsungkan lagi proses sudah. Artinya dalam kurun waktu 5 bulan atau tidak sampai 1 semester kita telah mengeluarkan 5.000 wisudawan. Ini luar biasa bagi produktivitas Universitas Negeri Makassar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa terjadi interaksi dan hari ini ada yang tidak nyaman selama proses ini, ada yang mungkin rada-rada membenci dosennya. Saya berharap ya semua perasaan-perasaan yang ada tadi kita lebur menjadi satu perasaan semua, yaitu perasaan bahagia. Jadi yang tidak nyaman semua harus bahagia malam ini sampai besok, karena telah selesai semua proses kita lewati dengan baik. Jangan kemudian kita masih menyimpan dendam, karena saya ingatkan kepada para calon wisudawan bahwa sebetulnya dosen itu jika melakukan proses itu tadi, itu hanyalah sebuah proses bukan karena dia mau memberikan hukuman kepada Bapak dan Ibu, tapi proses untuk menyempurnakan ya selain kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kepribadian dan seterusnya, itu menjadi satu kesatuan yang kita proses dalam hidup Bapak dan Ibu, sehingga kelak menjadi alumni S2 atau S3 menjadi pribadi yang mendekati paripurna. Itu jadi jangan ada rasa dendam.
Mari kita lebur dalam satu rasa, kita bahagia bersama. Bahagia karena kita wisuda besok, pendamping juga bahagia karena selama ini tulus ikhlas mendoakan orang-orang yang dicintainya, sehingga bisa berhasil. Pun dosen dan para pengelola pasca, kita semua juga merasa berbahagia karena telah berhasil menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita semua untuk melakukan proses pembelajaran dan proses dalam kegiatan akademik untuk mendapatkan atau memberikan Bapak dan Ibu sehingga menjadi magister atau menjadi doktor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu bagi yang yang meraih gelar magister pada wisuda besok, saya berharap tidak berhenti pada titik itu, tetapi ya setelah itu silakan langsung mendaftar S3 supaya modal dasar yang kita miliki semakin kuat. Ya, kalau kita sudah bekerja tentu akan dihargai sebagai telah melakukan pendidikan formal tertinggi sebagai doktor, tentu akan dihargai oleh atasan atau yang dimana kita bekerja. Begitu pula yang belum bekerja, kalau masih lanjut S3 dengan kurun waktu kira-kira 3 tahun, ya 3 tahun lebih sedikit, ya bisa doktor, maka selesailah sudah pendidikan formal yang ada pada Bapak Ibu, dan kemudian nanti digunakan untuk mencari kerja. Saya kira akan lebih mudah, bahkan mungkin kemudian Bapak dan Ibu ketika sudah doktor tapi belum tadi ada pada pekerjaan tetapnya, mungkin tidak lagi akan melamar menjadi tenaga kerja, tetapi mungkin Bapak dan Ibu akan menjadi penyedia lapangan kerja. Maka pada saat yang demikian, saya kira Bapak dan Ibu sesuai dengan ajaran agama kita bahwa Anda adalah bagian dari manusia yang terbaik, ya, karena ajaran kita mengatakan bahwa sebaik-baik umat adalah yang memberi manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi yang doktor, kata Pak Direktur tadi, tunjukkan cara-cara untuk kita menjaga alma mater, bekerja dengan baik, tapi tidak berarti bahwa berhenti untuk kemudian mengikuti perkembangan. Jadi proses belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat, itu kita harus lakukan. Bagi yang magister, ya itu tadi belum selesai sudah proses pendidikan formal. Bapak dan Ibu harus memanfaatkan waktu yang ada untuk melangsungkan pendidikan formalnya ke S3, sehingga nanti kalau sudah doktor berarti selesai sudah pendidikan formal tertinggi. Nah, tinggal pengabdian yang kita akan tingkatkan kualitasnya. Ya, saya kira Prof. Hamzah tahu sekali bahwa dalam Al-Quran itu kan Tuhan berjanji. Tuhan kalau berjanji itu tidak pernah bohong. Ya, dalam Al-Quran dikatakan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, siapa yang berilmu dan bisa memberi bermanfaat bagi orang, itu akan diangkat derajatnya. Itu janji Tuhan. Haji Ajrul, ya baru S2, ya harus segera mendaftar untuk S3. Bapak dan Ibu yang amat saya hormati dan calon wisudawan sadrawati yang saya banggakan, ya konsep belajar itu harus selalu ada pada dalam diri Bapak dan Ibu. Jadi tidak berhenti setelah titik ini kita peroleh. Ketika S2 sudah kita dapat, wah sudahlah berhenti. Lanjut lagi Pak. Yang S3 tingkatkan kualitas di mana Anda melakukan pengabdian, ya pengabdian dalam tugas dan pengabdian kemanusiaan. Sehingga dengan demikian kita menjadi kelompok yang memberi manfaat bagi sesama. Nah,
kelompok orang-orang yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada calon wisudawan-wisudawati Fakultas Program Pasarjana Universitas Makassar yang insya Allah akan melangsungkan wisuda, dan insya Allah secara resmi kita akan lepas untuk kembali, lepas dalam arti kembali selesai, dan bagi yang mau lanjut berproses lagi untuk lanjut. Saya kira banyak beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah, tinggal Bapak dan Ibu bisa berkompetisi untuk mendapatkannya melalui LPDP atau beasiswa unggulan, dan beasiswa-beasiswa lain yang tentu tersiapkan, dan Bapak Ibu harus mengambil mengambil bagian di situ, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi terbebani biaya, tapi sudah ditanggung kalau sudah bisa melakukan atau mengambil kesempatan pada beasiswa yang telah disiapkan itu. Selamat berbahagia pada kita semua, dan tentu terima kasih yang tak terhingga kepada Direktur Program Pasarjana bersama seluruh jajaran, ya, Ketua Prodi, tenaga supporting akademik, para teman-teman dosen, para profesor atau guru besar yang menjadi bagian dari kekuatan Program Pasarjana selama ini. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama. Jujur, saya bangga memiliki kita semua. Saya merasa bersyukur dan berbangga memiliki kita semua yang luar biasa, yang bisa bekerja secara bersinergi, bekerja sama, sehingga kita bisa mengantarkan lembaga Universitas Makassar ini makin hari makin membaik secara signifikan. Sehingga ya, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bekerja baik, bekerja bersama-sama untuk kemajuan lembaga ini. Dan tentu terima kasih kepada kita semua atas itu. Terima kasih kepada yang berbahagia orang tua atau pendamping para wisudawan, dan yang paling berbahagia para wisudawan, terima kasih atas kepercayaan untuk memilih UNM sebagai tempat proses pendidikan lanjut. Ya, kami akan selalu membuktikan bahwa program Pasarjana UNM adalah salah satu program pasca terbaik yang ada di Indonesia. Itu selalu kami ingin wujudkan, dan insya Allah kita bergerak ke arah sana. Salah satu yang saya juga ingin sampaikan bahwa kemajuan UNM secara keseluruhan, yang terakhir itu kita sedang mempersiapkan proposal untuk pengajuan program studi kedokteran, dan itu sudah rampung, tinggal kita mau upload ke laman Dikti untuk diproses. Kemudian yang PTNBH, yang katanya PTNBH itu bagus, ya, kita juga sudah berproses. Kita sudah evaluasi pertama, yang masih ada perbaikan lagi, kita lakukan perbaikan terus. Saya yakini bahwa insya Allah tahun ini, minimal akhir tahun ini, kita sudah UNM menjadi PTNBH. Tapi tentu jangan berpikir bahwa mahasiswa akan menjadi sapi perahan ketika UNM menjadi PTNBH. Yakinkan, percaya bahwa tidak ada kaitannya dengan tidak akan terbebani mahasiswa di dalamnya. Kami sudah merancang semua peningkatan pemanfaatan aset fisik dan intellectual asset untuk kemudian kita jadikan sebagai bagian dari income generate bagi proses pengembangan Universitas Makassar ketika nanti diberi amanah untuk menjadi PTNBH. Kira begitu. Itulah hal-hal yang terbaru dari proses pengembangan yang ada. Di samping program studi yang memang kebutuhan masyarakat, baik S1, S2 maupun S3, selalu kita lakukan sebuah diskusi-diskusi dengan para pimpinan untuk menghadirkan itu semua, karena hanya dengan demikian itu salah satu bagian dari langkah-langkah maju bagi
lembaga yang kita cintai bersama, Untas Negeri Makassar. Sekali lagi selamat berbahagia untuk kita semua, terutama para calon wisudawati besok. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri pertanyaan kepada